Jadi orang yang di dalam kuburan itu ternyata orang yang sangat mentauhidkan Allah. Mintanya sama Allah, takutnya sama Allah, ngarepnya sama Allah. Jadi kalaupun kita mengaku sebagai misalnya kita saya muridnya Kiai Fulan. Ya, itu tanda yang paling besar adalah yang pertama kita doakan, yang kedua kita lanjutkan estafet dakwahnya. Bukan kita ajak orang-orang untuk minta ke kuburannya itu, bukan. Siapa lagi yang lebih sesat mimman yad'u min dunillah ketimbang orang-orang yang berdoa dengan memanggil nama selain Allah. Jadi orang yang ketika berdoa, meminta, memohon, memanggil nama selain Allah, maka Allah mengatakan siapa lagi yang lebih sesat daripada orang ini. Berarti itu sesat yang paling sesat udah. Sesat yang paling sesat, kejahatan yang paling jahat. Orang-orang Habib-Habib ini, orang kiai, pak ustadz dan segala macam yang mengajak ke kubur, yang ternyata itu hukumnya syirik, apakah mereka berlepas diri nanti di akhirat kepada orang-orang yang mengikuti mereka? Ya, jadi tuntunan ketika kita ziarah kubur yang pertama adalah kita mengucapkan salam, ya, kemudian kita mendoakan orang di dalam kuburan, kemudian kita mencopot sendal, ya, sebagai bentuk kita menghormati juga orang-orang yang dikubur ini, bukan terus diinjek-injek seenak kita. Nah, kuburan itu kan tidak boleh dilangkahi, Ustaz. Kita berjalan di antara kubur itu. Jangan nginjek-nginjek kuburan, tidak duduk di atas kuburan. Oh, betul. Ya. Itu sendal dilepas di saat kita melintasi antara kubur itu, betul Ustaz? Betul. Ketika masuk ke area kuburan, ya, bukan jalan, ya. Iya, ada jalan. Di kuburan suka ada jalan memang untuk pejalan kaki, maka itu nggak masalah pakai sandal. Tapi ketika masuk ke area kuburan, ya, banyak kuburan itu. Iya, kita lewat antaranya. Maka itu sunnahnya sendal kita dicopot. Sebagai bentuk penghormatan kita kepada orang-orang yang sudah wafat. Kemudian doakan juga, sebagaimana Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah itu pernah malam-malam beliau datang ke kuburan Baqi dan Rasulullah berdoa, Allahumma ghafir li ahlil Baqi, Allahumma ghafir li ahlil Baqi, Allahumma ghafir li ahlil Baqi il-gharqat. Ya Allah, ampunilah penghuni Baqi. Ya, jadi itu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Adapun zaman sekarang, ya, maka orang ini bermacam-macam manusia ketika mereka datang ke kuburan. Caranya udah macam-macam. Caranya macam-macam. Ya, sebagian mungkin ada yang seperti ini. Alhamdulillah. Ya, kalau yang seperti ini maka alhamdulillah. Ya, tapi juga perlu kita ingatkan bahwasanya kuburan yang diziarahi tidak mesti kuburan seorang tokoh. Ya, bahkan Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ini pertama doanya Rasulullah SAW. Supaya kuburannya enggak dielu-elukan oleh orang. Supaya enggak diagungkan, diistimewakan. Supaya enggak disembah sama orang-orang. Kemudian juga yang kedua Rasulullah melarang, ya, la taj'alu qabri 'idan. Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai 'id, sebagai tempat yang dirayakan dengan rutin. Ada waktu menziarahi kuburan Rasulullah rutin misalnya, setahun sekali. Atau misalnya sebulan sekali, pas tengah bulan, pas tanggal 15 atau pas awal bulan. Nggak boleh. Ya. Nabi pun berdoa untuk tidak. Nabi pun berdoa supaya kuburannya tidak dijadikan benda yang dikeramatkan sama manusia. Ini pun menunjukkan bahwasanya ya insya Allah kebanyakan orang-orang yang soleh yang di dalam kuburan, mereka itu orang-orang soleh yang sebenarnya tidak ingin kuburannya dielu-elukan, ya, dijadikan sebagai benda keramat, bahkan disembah. Mereka nggak ridho. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladzina yad'un, orang-orang yang suka didatangi oleh manusia ini, diziarahi, kemudian dia berdoa kepada mereka. Ulaika alladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Dulunya ketika masih hidup, mereka adalah orang-orang yang soleh, yang suka menjadikan antara dirinya dan antara Allah Subhanahu wa taala perantara. Apa perantaranya? Amal soleh. Ya, yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Dia mencari wasilah dengan amal soleh, mana dari amal soleh ini yang paling mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi kalau nyari amalan mereka ini bukan nyari amalan yang gampang.
Oh, coba cari yang paling bisa mendekatkan diri. Yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu orang-orang yang di kuburan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, yang jadi objek kesyirikan itu dulunya orang-orang yang soleh. Yang kalau ibadah begini cara ibadah mereka. Nyari amalan yang paling tinggi. Meskipun beratnya luar biasa. Yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Ayabtuquna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu, dan selalu mengharap rahmatnya Allah. Wa yakhafuna adzabah, dan selalu takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang di dalam kuburan itu ternyata orang yang sangat mentauhidkan Allah. Mintanya sama Allah, takutnya sama Allah, ngarepnya sama Allah. Jadi kalaupun kita mengaku sebagai misalnya kita saya muridnya Kiai Fulan. Ya. Itu tanda yang paling besar adalah yang pertama kita doakan, yang kedua kita lanjutkan estafet dakwahnya. Bukan kita ajak orang-orang untuk minta ke kuburannya itu, bukan. Kita ajak orang-orang untuk ke kuburannya dia, minta sama kuburan itu, terus ajarannya kita tinggal sama sekali. Iya, biasanya begitu. Kita nggak ngerti apa yang dia ajarkan, nggak kita lanjutkan estafet dakwahnya. Ya. Kebanyakan begitu. Kebanyakan itu justru inilah apa namanya? Ini namanya talbis iblis. Ini namanya tipuan setan. Ya, ini jeratan setan. Ya, memang yang namanya kesyirikan ini jeratan yang sangat berbahaya, yang menjadi jeratan setan yang paling diandalkan oleh setan dan iblis. Dan kita harus khawatir dengan kesyirikan. Ya, jadi akhir-akhir ini ada perkataan bahwa kita nggak perlu takut sama kesyirikan. Ya, ini perkataan yang keliru. Ya, karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan, ya inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul khafi, asyirkul asghar. Sungguhnya hal yang paling aku khawatirkan akan terjadi kepada kalian adalah kesyirikan, syirik kecil, yaitu riya itu. Kemudian juga yang kedua, Rasulullah SAW betapa sering berdoa kepada Allah minta dilindungi dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku tahu, dan aku beristighfar kepadamu ya Allah dari kesyirikan yang aku nggak sadar. Nabi Muhammad SAW itu yang berdoa seperti itu. Lagi mana kita, Ustaz? Makanya apalagi kita. Bahkan kakek buyutnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini yang imamnya ahli tauhid. Iya, kekasihnya Allah, betul. Kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah pun sama Allah Subhanahu wa taala diperintahkan, ya, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifah." Ya Muhammad, aku perintahkan untuk mengikuti jalannya Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah negaraku ini negara yang aman, dan jauhkan aku dan keturunanku dari penyembahan berhala. Subhanallah. Minta dijauhkan sama Allah dari penyembahan berhala. Maka para ulama mengatakan, faman ya'manul bala'a ba'dal khalil. Maka siapa lagi orang yang bisa merasa aman dari kesyirikan kalau Nabi Ibrahim saja berlindung dari kesyirikan kepada Allah. Berarti maksudnya hatta kita ini harus terus minta tolong sama Allah supaya dijauhkan dari kesyirikan. Ya, karena memang kesyirikan ini dia satu-satunya jalan setan untuk menyesatkan manusia yang paling berhasil. Setan kalau sudah menyesatkan manusia sampai jatuh ke dalam kesyirikan, halas selesai, fulan jadi ahli nar, jadi sohibnya dia selama-lamanya di neraka. Ya, makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, kamatsali syaitani idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Setan mengatakan kepada manusia ukfur, disuruh kufur manusia itu, diajari berbagai macam cara kekufuran. Falamma kafara, ketika orangnya sudah kufur, setan yang mengatakan apa? Inni bari'um minka, aku berlepas diri loh, aku enggak ikut-ikutan. Inni akhafullah rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya alam semesta. Dasar syaitan ya, betul-betul. Jadi setan ini pun. Nah, yang Anda mau tanya Ustaz, afwan nih, tapi harus Anda tanyain karena ini pertanyaan banyak dari orang-orang awam. Kalau orang-orang Habib-Habib ini, orang kiai, Pak Ustadz dan segala macam yang mengajak ke kubur, yang ternyata itu hukumnya syirik, apakah mereka berlepas diri nanti di akhirat kepada orang-orang yang mengikuti mereka? Iya, kalau memang ternyata seperti syaitan, berlepas diri seperti syaitan. Iya. Kalau ternyata memang apa namanya ajakan yang mereka lakukan adalah ajakan yang tidak berdasar, ya betul-betul memerintahkan manusia untuk minta kepada yang di kuburan. Betul. Ya, karena memang orang yang ziarah kuburnya bermacam-macam. Iya. Tadi kita baru bahas ada yang memang alhamdulillah sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan sunnah. Ada juga yang tawasul dengan yang di kuburan. Dia mintanya sama Allah, tapi dia bertawasul dengan orang yang sudah wafat.
Ini kata para ulama, ini tentunya ini hukumnya bid'ah karena Rasul dan para sahabatnya tidak mengerjakan ini. Masuk kesyirikan nggak itu Ustaz? Ini bid'ah dan ini menjerumuskan manusia ke dalam syirik akbar. Ini lama-lama jadi syirik akbar. Maka di antara makna dari syirik kecil kata para ulama adalah semua hal yang menjerumuskan manusia ke syirik besar, maka itu masuk kategori syirik kecil. Nah, maka yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku kata Allah. Astajib lakum, maka aku akan kabulkan doamu. Ya, kemudian Allah juga mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan doa hamba-hambaku idza da'ani, ketika mereka mau berdoa kepadaku. Jadi Allah pun seringkali mengatakan kepada manusia agar kita ini berdoanya sama Allah. Bahkan Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah punya nama-nama yang indah. Fad'uhu biha, maka berdoalah engkau dengan memanggil nama-nama tersebut. Jadi kalau mau doa, yang dipanggil nama Allah. Bukan nama wali fulan atau habib fulan, syekh fulan. Meskipun mereka insya Allah mudah-mudahan orang yang soleh. Orang-orang soleh, betul. Tapi ketika kita berdoa, ini makomnya sudah lain. Yang kita minta bukan makom manusia. Hatta malaikat gak bisa mengabulkan doa manusia. Betul. Ketika kita berdoa, maka yang bisa mengabulkan doa kita hanya Allah SWT. Ya, Allah SWT mengatakan, Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin fa idza antum tusyrikun, kata Allah. Ya, orang-orang kafir bingung bertanya, siapa yang akan melepaskan kita dari kesulitan-kesulitan ini? Maka Allah mengatakan, Qulillah, katakan Allah yang akan menyelamatkanmu dari semua kesulitan-kesulitanmu. Ya. Wa min kulli karbin, dan Allah yang akan menyelamatkanmu dari semua keterhimpitan dirimu. Tsumma antum tusyrikun, kata Allah. Tapi ternyata setelah itu kalian malah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu Allah Subhanahu wa taala itu Ustaz, itu paling cinta nggak sih Ustaz? Semakin banyak diminta itu, semakin cinta dia. Semakin cinta, ya. Bahkan Allah SWT mengatakan, ya, wa man adhallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Allah SWT mengatakan, wa man adhallu, siapa lagi yang lebih sesat mimman yad'u min dunillah, ketimbang orang-orang yang berdoa dengan memanggil nama selain Allah. Jadi orang yang ketika berdoa, meminta, memohon, memanggil nama selain Allah, maka Allah mengatakan siapa lagi yang lebih sesat daripada orang ini. Berarti itu sesat yang paling sesat udah. Sesat yang paling sesat, kejahatan yang paling jahat. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang kata Allah padahal nama selain Allah ketika dipanggil tidak akan bisa menjawab sampai hari kiamat. Nggak bisa memberikan manfaat sama sekali. Nggak bisa jawab, nggak bisa ngabulkan sampai hari kiamat. Apalagi memberikan manfaat, lebih nggak bisa lagi. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Dan mereka dengan doa-doa yang dipanjatkan itu nggak dengar. Iya, nggak dengar sama sekali. Nggak dengar sama sekali. Wa man du'aihim ghafilun wa idza husyiran nas, dan nanti di hari kiamat ketika mereka dibangkitkan sama Allah, yang mereka tuju ini, ya, wali, ya, kiai, habib dan lain sebagainya, syekh, ustadz yang di kuburan, ketika dibangkitkan di hari kiamat, kanu lahum a'da, mereka akan memusuhi orang-orang yang dulu pernah berdoa kepada mereka. Itu dia yang Anda bilang berlepas diri itu malah musuhin. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan mereka akan mengingkari ibadahnya, ibadah orang-orang ini. Karena di hari kiamat nanti Allah akan perintahkan semua manusia untuk berkumpul dengan Tuhannya masing-masing. Di padang mahsyar itu. Padang mahsyar. Kamu dulu nyembah siapa, berdoa sama siapa, sekarang minta tolong sama dia. Maka semua orang akan mendatangi orang-orang yang dia ibadahi. Nabi Isa akan didatangi sama banyak orang. Dimintain tolong. Iya. Nabi Isa karena dijadikan perantara juga Ustaz yang udah ini Ustaz ya. Iya, bahkan langsung doanya sama Nabi Isa. Lah ya. Dijadikan memang tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Isa akan mengingkari. Mengingkari. Yang nyuruh ente doa sama ana siapa? Iya. Ana enggak bisa nolongin siapa-siapa. Iya, subhanallah. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Ini juga yang sangat-sangat menyayat hati, ya. Kalau kita baca-baca ayat-ayat di Al-Quran tentang kesyirikan memang sangat-sangat miris. Kenapa? Karena
Itulah kenapa kesyirikan sama Allah SWT disebut sebagai kezaliman yang paling jahat, kezaliman yang paling zalim, kejahatan yang paling parah. Kenapa? Karena seorang hamba menyamakan antara Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu, pemberi rizki, pengatur alam semesta dengan makhluknya yang tidak ikut andil sama sekali dalam menciptakan alam semesta ini. Nggak punya apa-apa. Nggak punya kekuatan apa-apa lagi. Maka dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kehebatannya. Allah menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatur langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan laut ini ada dua, hadza adzbun furatun wa hadza milhun ujaj. Yang ini sungai yang bisa diminum, yang ini airnya asin. Enggak bisa diminum, betul. Iya, kemudian tapi dari dua-duanya kalian bisa makan dengan makanan yang enak. Iya, ada penghidupan di dua-dua itu. Dan juga kalian bisa jalankan kapal di atasnya. Kemudian Allah mengatakan setelah itu, walladzina tad'una min dunihi, namun yang kalian doa kepadanya selain Allah, ma yamlikuna min kitmir. Enggak punya apapun hatta kitmir. Kitmir ini kulit yang nempel di biji kurma. Kita kalau makan kurma, itu kadang dibuang. Nah ya, ada bijinya, ada kulit nempel di situ. Itu namanya kitmir. Jadi enggak ada artinya sama sekali. Kata Allah, walladzina tad'una min dunihi, yang kalian berdoa kepadanya selain Allah, enggak punya apapun hatta kitmir ini enggak punya mereka. Nggak bisa menciptakan hatta kitmir ini. Iya, In tad'uhum, kata Allah, kalau kalian berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum. Mereka nggak mendengar doa kalian. Walau sami'u, kalaupun seandainya mereka bisa mendengar, mastajabu lakum, nggak bisa ngabulkan doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan di hari kiamat nanti mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Subhanallah. Jadi sangat-sangat kasihan sekali orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Makanya ini yang menjadikan kesiannya, maksudnya mereka telah jatuh dalam kejahilan dan dosa yang paling besar ya. Ya, makanya kesyirikan menjadi dosa yang paling besar. Pertama tadi karena Anda sebut tadi itu. Kedua, kenapa kesyirikan menjadi kezaliman yang paling besar? Inna syirka la dzulmun azim. Karena kesyirikan ini dosa yang enggak ada panggilan syahwat. Syahwat itu nggak mengajak manusia untuk berbuat syirik. Oh, gitu. Berbeda dengan zina. Iya, itu ada syahwat di situ. Khomer, yang ada syahwat. Yang menghilangkan pikiran. Iya. Kalau syirik nggak? Syirik kan tidak ada syahwat di situ. Jadi kok bisa ada orang berbuat syirik, berarti dia betul-betul telah disesatkan betul-betul sama setan. Iya. Itu kadang yang dibungkus agama itu loh, Ustaz. Dibungkus dengan peribadatan, dibungkus dengan istilah agama, jadi membuat orang tuh merasa bahwa inilah cara mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kita kita nggak boleh diam dong, Ustaz. Kita harus sampaikan terus, Ustaz. Biarpun ditentang dia tetap kita harus sampaikan, berarti Ustaz. Wajib ya? Wajib. Jadi urusan agama ini kita perlu sampaikan terus, karena yang kita bela bukan diri kita sendiri. Yang kita bela Allah SWT, kita bela agama Allah. Sebagaimana yang Allah katakan, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian bela agamanya Allah, maka Allah akan menolong kalian juga. Dan Allah akan mengokohkan, menguatkan kaki-kaki kalian. Dan sebetulnya ini juga yang penting ya, ketika kita membantah orang-orang yang menurut kita keliru, sebetulnya kita sayang sama mereka. Betul. Ini bentuk kita sayang kepada mereka, ini bentuk amanat kita sebagai saudara mereka. Betul. Karena kalau kita nggak menjaga amanat ini sebagai kita saudara sama mereka, kita akan biarkan mereka. Iya, kurang kerjaan banget kita ngabisin waktu buat mereka. Makanya. Jadi kita mengingatkan hal seperti ini karena kita sayang sama mereka, kita ingin agar mereka juga mengkoreksi diri, kita ingin agar mereka juga mempertimbangkan perkataan kita. Karena kita, mohon maaf, kita juga bukan orang yang nggak belajar. Betul. Kita bukan sembarang orang yang ada di pinggir jalan sehingga perkataan kita nggak perlu ente dengarkan, enggak. Kita juga insya Allah orang-orang yang belajar. Terus menuntut ilmu terus. Terus menuntut ilmu, kita ketemu sama para masyayikh, kita buka kitab-kitabnya para ulama. Jadi sangat pantas apabila Anda mempertimbangkan perkataan kita. Silakan dipertimbangkan perkataan ini sebagai bahan rujukan supaya Anda bisa ngerujuk lagi maksudnya ya. Jadi intinya Ustaz, jangan gengsi lah. Jangan gengsi lah mereka. Karena kita pun dalam bentuk sayang kita kepada mereka ya. Betul. Karena kita berharap kita bisa masuk surga sama mereka bareng-bareng. Sangat. Itu dah. Kalau mereka kadang-kadang kan mereka kalau didatangi aja Ustaz, dari jauh udah jalannya pakai jongkok, Ustaz. Ada yang sampai tiarap. Betul. Mau ketemu sama Habib itu jalannya tiarap.
Habibie duduk gini terus dia tinggal ngasih cium tangan begitu. Betul. Itu Ana sudah bukan kata orang lagi. Iya, kita Ana ngelihat sudah sendiri. lihat langsung. Iya, di medsos banyak kok yang kayak begitu. Nah, orang awam Ustadz melihat apakah pantas memang seperti itu? Apakah Nabi pernah mengajarkan seperti itu? Atau para sahabat yang hidup bersama Rasulullah SAW, apakah pernah jalan seperti itu Ustadz menghadap Rasulullah SAW?